Perkenalkan, nama saya Widianti, NPM 10010217245, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung. Saya akan memaparkan laporan kuliah kerja lapangan yang berjudul Prosedur Penyaluran Zakat untuk Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung. Sebelum saya memaparkan terkait judul di atas, saya akan memaparkan sedikit apa itu Basnas. Karena banyak masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak mengetahui apa itu Basnas. Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Yang melatar belakangi dari pembuatan laporan ini yaitu permasalahan kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulanginya. Caranya adalah dengan adanya dukungan dari orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu 8 golongan. 8 golongan sendiri terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut, maka pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional di setiap daerah untuk bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah. Basnas sendiri terdiri dari 3 tingkatan, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Saya membahas mengenai Basnas Kabupaten, khususnya Kabupaten Bandung. Basnas Kabupaten Bandung tidak hanya melayani para muzaki dengan baik, tapi juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada para mustahik. Pelayanan yang diberikan kepada mustahik tidak jauh berbeda dari pelayanan yang diberikan kepada muzaki. Hanya saja dalam hal ini pelayanan yang diberikan kepada mustahik harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan yang sudah tercantum sebelum penyaluran dana. Namun ada sebagian mustahik yang jarang atau sama sekali tidak mengetahui prosedur atau persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dibawa saat akan mengajukan bantuan dana di Basnas Kabupaten Bandung, sehingga menyebabkan para mustahik harus kembali ke tempat tinggalnya guna melengkapi persyaratan pengajuan dana tersebut. Basnas Kabupaten Bandung sendiri didirikan pada tanggal 10 Oktober 2006 yang berlokasi di Jalan Terusan Alpatu, kilometer 17, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Saat ini, Basnas Kabupaten Bandung diketuai oleh Bapak Haji Dudi Abdul Hadi, SE, MSI, AK. Basnas Kabupaten Bandung sendiri memiliki visi, misi, dan tugas pokok. Visinya sendiri yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang rapih, rapih, tertara-harja melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk misinya, yang pertama, mewujudkan organisasi Basnas Kabupaten Bandung yang amanah, profesional, transparan, dan angkutan. Yang kedua, mensinergikan potensi jaringan antar pengelola JIS di Kabupaten Bandung untuk dijadikan kekuatan yang solid dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, memotivasi berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Yang keempat, melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia pengurus Basnas melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang kelima, membuka akses dengan berbagai pihak dari kalangan birokrat maupun pelaku usaha. Untuk tugas pokoknya sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa tugas Basnas yaitu menghimpun dana zakat dari masyarakat, menyalurkan dana zakat kepada para mustahik, pendaya gunaan dana zakat yang diberikan oleh Basnas Kabupaten Bandung kepada para mustahik. Tujuan dan manfaat kuliah kerja lapangan. Tujuan dari pelaksanaan KKL, yang pertama, KKL sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur-prosedur pelayanan untuk mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung. Yang ketiga, agar masyarakat dapat mengakses program-program yang terdapat pada Basnas Kabupaten Bandung secara cepat dan mudah. Manfaat dari pelaksanaan KKL bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman baru dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dalam dunia kerja. Yang kedua, untuk mengetahui dunia kerja dan menjadi bekal mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, untuk memaksimalkan potensi di dunia kerja secara langsung. Bagi akademisi, dapat meningkatkan terjalinnya kerjasama dan membina hubungan baik dengan institusi tempat KKL. Yang kedua, dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan oleh institusi. Yang ketiga, dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan berkompeten baik di instansi pemerintah maupun swasta. Produk dan layanan Basnas Kabupaten Bandung. Produk Basnas Kabupaten Bandung terdiri dari 1. Kabupaten Bandung Religius, yaitu program untuk mengokohkan peran lembaga dalam mendukung dakwah dan syiar Islam demi sempurnanya pengalaman agama. Yang kedua, Kabupaten Bandung Cerdas,
yaitu program untuk menopang pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar sampai tinggi, pendidikan paket A sampai paket C, pendidikan dalam dan luar negeri bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, Kabupaten Bandung Sehat, yaitu program bantuan kesehatan, penguatan kebutuhan gizi, dan pengupayaan pelayanan kesehatan gratis. Yang keempat, Kabupaten Bandung Peduli, yaitu program bantuan sosial ekonomi, seperti bantuan korban bencana alam, bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni, dan bantuan ongkos pulang. Yang kelima, yaitu Kabupaten Bandung Berdaya Saing, yaitu bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu mendorong modal setiap UMKM dalam berwirausaha. Lalu ada layanan Basnas Kabupaten Bandung, terdiri dari pertama, zakat online, di mana para muzaki dapat membayarkan kewajiban berzakatnya secara online. Yang kedua, jemput zakat, di mana pihak Basnas akan mendatangi muzaki yang akan membayar zakat. Penjemputan zakat ini, muzaki harus membayarnya minimal 1 juta rupiah. Yang ketiga ada konsultasi, di mana pihak yang ingin melakukan JIS dapat bertanya langsung melalui website ataupun datang langsung ke kantor Basnas. Yang keempat yaitu kerjasama. Basnas Kabupaten Bandung memberikan kesempatan jika ada pihak yang ingin bekerjasama, baik dalam program kemanusiaan maupun dana untuk kemaslahatan masyarakat. Ringkasan kegiatan KKL. Kegiatan kuliah kerja lapangan yang dilakukan oleh saya berlangsung selama 25 hari kerja, dimulai pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 26 April 2021. Di minggu pertama dan kedua, saya diberikan tugas untuk merekap rincian pengeluaran pendistribusian JIS dan operasional 2020, serta diikutsertakan dalam meeting kerja di bidang pengumpulan dengan bahasan mengenai APR bagi ASN mengenai pemotongan JIS. Di minggu ketiga, saya melakukan WFH karena ada salah satu karyawan Basnas Kabupaten Bandung yang terpapar oleh virus COVID-19. Di minggu keempat, saya ikut serta dalam pendistribusian dan penyaluran bantuan dana pendidikan dan dana COVID-19. Kemudian untuk minggu kelima, saya ditugaskan di bagian pelayanan dengan tugas membantu para mustahik mengenai apa saja yang diperlukan, menerima, memeriksa, dan meregister kelengkapan berkas persyaratan pengajuan dana, serta menginputnya ke dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, prosedur penyaluran zakat untuk mustahik di Basnas Kabupaten Bandung. Pertama, mustahik dapat menghubungi kontak Basnas Kabupaten Bandung terlebih dahulu untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dibawa saat pengajuan dana. Yang kedua, membawa dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan sebagai syarat pengajuan. Di antaranya, surat permohonan yang harus ditandatangani oleh pemohon untuk lembaga atau organisasi dapat dilengkapi dengan proposal pengajuan dana. Yang kedua, fotokopi KTP atau kartu identitas lain. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, surat keterangan tidak mampu. Yang kelima, surat rekomendasi dari UPJ kecamatan. Lalu, resepsionis akan melakukan cross-check terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh pemohon. Setelah persyaratan dokumen terpenuhi, pemohon, bantuan, dan lembaga harus menunggu kurang lebih 1 bulan untuk pencairan dananya. Dan pemohon dan lembaga akan diberikan tanda bukti penerimaan surat atau proposal oleh bagian resepsionis Basnas Kabupaten Bandung. Kecuali untuk Ibnu Stabil, dana dapat dicairkan secara langsung. Setelah semua berkas masuk, resepsionis akan melampirkan berkas-berkas pengajuan bantuan tersebut kepada Wakil Ketua 2 atau Wakil Ketua 3 atau Sekretaris dengan melampirkan kertas di posisi guna asesmen awal. Apabila mendapat persetujuan menerima bantuan dan memerlukan survei, maka disposisikan kepada bidang pendistribusian Basnas Kabupaten Bandung. Apabila mendapatkan persetujuan menerima bantuan dan tidak melakukan survei, maka langsung disposisikan kepada Bendahara Basnas Kabupaten Bandung. Setelah dilakukan survei oleh bidang pendistribusian dan melakukan rapat bersama ketua, wakil ketua 2, atau wakil ketua 3, dan sekretaris, maka dana dapat disalurkan kepada mustahik yang mengajukan bantuan. Kesimpulan dari pemaparan saya yaitu Basnas sebagai lembaga pengelolaan zakat harus terus berusaha keras meningkatkan penerimaan zakat. Tingkat penerimaan zakat sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang mempercayakan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat membayar zakat ke BAS harus memperhatikan berbagai aspek, baik dari kualitas pelayanan, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Penyaluran zakat untuk mustahik sendiri harus tepat sasaran, di mana sasaran utamanya yaitu masyarakat yang sesuai dengan 8 golongan penerima manfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.